Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita bahas sebuah kisah yang sangat populer. Mungkin kita semuanya sudah tahu ceritanya, yaitu cerita tentang 3 orang yang bermalam di gua. Tiba-tiba ada sebuah batu besar jatuh dari atas gunung menutup pintu gua ini, dan akhirnya 3 orang ini tidak bisa keluar karena saking besarnya batu tersebut. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, ini kita tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin bisa keluar dari gua ini, kecuali masing-masing dari kita itu berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah, akhirnya semuanya berdoa, masing-masing menyebutkan amal kebaikannya. Orang yang pertama ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia punya kebiasaan setiap sore atau setiap malam itu mengantar susu untuk diminum oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya ini sudah sepuh, sudah tua. Suatu ketika pada suatu hari dia ini terlambat mengantarkan susu. Nah, orang tuanya itu sudah tidur. Dia tidak tega untuk membangunkan orang tuanya itu. Akhirnya dia tunggu kedua orang tuanya bangun. Dia tunggu sampai pagi. Nah, ini bentuk kebaikannya orang yang pertama. Orang yang kedua ini pernah menyukai seorang wanita. Selama bertahun-tahun menyukai seorang wanita, tapi wanitanya itu tidak suka, tidak mau dengan laki-laki ini. Suatu ketika keluarga wanita ini sedang kesusahan, butuh uang yang sangat banyak. Nah, oleh orang ini dibantu, diberikan uang yang banyak, tetapi dengan syarat si wanita ini mau diajak berzina. Ternyata wanitanya menyanggupi. Singkat cerita, ketika 2 orang ini, laki-laki perempuan ini sudah sedang berduaan, sudah akan berzina, sudah di detik-detik terakhir, ternyata wanitanya ini mengingatkan laki-laki itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, si laki-laki ini pun takut kepada Allah dan tidak jadi berzina. Uangnya tadi pun tidak diambil lagi. Nah, ini kebaikan orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga ini pernah punya pekerja. Nah, dia ini seorang majikan yang punya pekerja. Pekerjanya ini ketika waktunya bayaran, ketika waktunya mendapatkan gaji tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana. Ditunggu-tunggu, dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya uangnya itu dibelikan kambing. Kambing ini dirawat sampai beranak pinak banyak karena saking lamanya. Tiba-tiba pekerjanya itu datang, setelah bertahun-tahun pekerjanya ini datang minta upahnya. Nah, oleh si majikan itu diberikan semua kambing yang tadi sudah beranak pinak tadi, diberikan semuanya. Nah, ini bentuk kebaikannya orang yang ketiga. Singkat cerita, mereka semuanya ini berhasil keluar dari gua itu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, masing-masing dari ketiga orang tersebut setelah menyebutkan kebaikannya, mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Intinya masing-masing berdoa dengan lafaz yang kurang lebih sama. Ya Allah, kalau amalku tadi itu, kalau kebaikan yang aku lakukan ini tadi adalah untuk mengharap ridhomu, maka selamatkanlah kami dari batu besar ini. Jadi yang menarik di sini adalah perkataan kalau amal ini
aku lakukan untuk mengharap ridhomu. Nah, ini. Jadi sebaik apapun eh, amal yang kita lakukan, kita itu sebenarnya tidak bisa mengklaim, tidak bisa mengaku-ngaku, saya ini ikhlas, saya ini melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap yang lain-lain. Ini kita tidak bisa mengaku-ngaku seperti itu, karena keikhlasan itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan hamba ini sendiri seringkali tidak tahu sebenarnya amalannya ini ikhlas atau tidak, karena yang paling tahu tentang hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu kadang merasa ikhlas, tetapi Allah lebih tahu. Ternyata di dalam lubuk hati hamba ini ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita belajar bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diaku-aku. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam.